Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wilinton. Pagi ini kita persiapan menuju ke Jakarta dari Yayasan API SMP Terpadu API Lois Sadeng. Si bungsu pagi ini. Sudah siap berangkat. Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Pada sibuk sendiri-sendiri ya. Ini kok pada ditutup ya. Ini kenapa? Semalam nggak dicas? Nggak bisa tidur, nggak ngecas. Bu? Hai. Ini baru bangun ini. Wis, mantep, kacamatanya mantep. Wah, sibuk apa Pak? Oh, Pak Sendro. Oke, selamat siang. Akhirnya sampai juga kita di kawasan Kota Tua Jakarta. Set. Nah, halo Neng. Ini ya. Halo. Ini yang nyanyi tadi? Guys, suaranya bagus ya. Hai. Ini kenapa kau selalu ditutup? Bu. Sampai kita di Museum Fatahillah. 2, 3. SMP Terpadu API. Lagi di mana? SMP Terpadu API. Oke, ya kita menuju pintu masuk Museum Fatahillah, Museum Perjuangan, Museum Sejarah Jakarta. Ini? Iya, iya. Yang 30-an sudah sampai, betul.
Ini udah semuanya? Udah ada Sudah. Bentar ya. Sudah. Ikuti pemandunya ya. Ayo, Neng. Ikuti pemandunya ya. Ayo masuk. Lurus aja deh, lurus ya. Masuk aja ke dalam ya. Tapi makanannya nggak boleh makan di dalam ya. Neng. Jadi gedung ini dulunya itu digunakan sebagai kantor balai kota Batavia. Tahu Batavia kan? Nah, Batavia itu adalah kota Jakarta zaman kolonial Belanda. Jadi kota Jakarta dulu ya, yang areanya itu sekitar kota lainnya di Amerika. Nah, kemudian gedung ini juga digunakan sebagai kantor Dewan Pengadilan. Makanya di sini itu ada yang namanya penjara khusus laki-laki dan penjara khusus wanita. Tapi untuk yang wanita nanti kita tidak bisa untuk ke sana, soalnya lagi renovasi. Nanti kita akan berkunjung ke penjara khusus laki-laki. Lalu gedung ini juga tahun 42 pernah digunakan sebagai markas logistik bangsa Jepang. Jadi tempat penyimpanan logistiknya bangsa Jepang. Lalu tahun 45 yaitu termasuk dalam berbagai tanah mereka menggunakan sebagai umumnya. Dulu itu ada zaman kalian itu kan dan yang itu sudah pernah pelajari ya. Belum ada ya. Jadi kalau itu di mana mereka itu menggunakan batu masih kasar ya maksudnya. Dan kemudian masih berpindah-pindah tempat dalam mencari makanan. Kalau zaman itu mereka itu sudah kenal usaha dan tempat dan sudah menetap di tempat dalam mencari makanan. Nah ini adalah kampak beliau. Ini adalah kampak
dia ukurannya agak panjang dan agak lebar. Kemudian di tengahnya itu ada anyaman rotan. Jadi mungkin kalau neneknya masih ada zaman dulu itu kan masih ada kursi-kursi kayak begini ya di Jawa ya. Nah ini juga buatan tangan orang kita, tapi atas arahan orang Belanda. Di sini juga terdapat ayunan bayi. Dulu sudah mulai diselenggarakan itu pada saat itu. Karena yang dibawa itu dari Belanda ya. Jadi seperti ini ayunan bayinya. Itu juga kursinya di sebelah. Kalau lembaran-lembaran itu digunakan untuk menyimpan perabotan. Itu asli semua ya. Ayo kita lanjut. Nah, ini POP. Tahu nggak POP? Udah belajar POP nggak? Jadi berdirinya tahun 1602, tapi sebenarnya Belanda itu sudah masuk tahun 500-an ke Batavia ini. Tapi adanya VOC itu setelah 1602. Nah, jadi VOC itu berasal dari sebelah sini. Ini adalah lambang kota Batavia. Jadi lambang kota Jakarta pertama kalinya ini. Lambang kota Batavia berbentuk pedang. Nah, yang kanan kiri itu adalah lambang kota Belanda. Ya. Nah, dulu waktu mereka masuk itu ke sini, dulu oleh Raja Belanda mereka itu beberapa kota Belanda yang 6 kota itu diizinkan untuk membuat peraturan sendiri, mereka diizinkan untuk membuat prajurit sendiri dan berperang. Jadi, itu kan yang tadi restoran itu kan ada kayak sampahnya, yang sebelahnya itu
Ini beratnya 350 kilo. Lalu di sini berasal dari kain jati, ya. Lalu ini adalah merupakan pemberian juga dari seorang putri Cina kepada Sultan Gunung Jati pada saat itu. Koleksi di Museum Sejarah Jakarta juga merupakan perjanjian kerajaan Sunda Kelapa dengan Portugis. Jadi dulu pada saat itu kerajaan Sunda Kelapa itu kan hanya agama Hindu Buddha ya. Merasa risih ketika agama Islam itu mulai masuk ke kota kerajaan Sunda Kelapa. Akhirnya meminta Portugis untuk mengusirnya. Tapi begitu Portugis memanggil teman-temannya, begitu kembali kerajaan Sunda Kelapa itu sudah diduduki oleh Fatahillah dan dirubah menjadi kota kemenangan namanya Jayakarta. Jadi proses terjadinya kota Jakarta itu yang pertama kerajaan Sunda Kelapa, ya, Jayakarta. Setelah Jayakarta Belanda masuk ketika pemerintahan Wijaya Krama. Waktu Jayakarta itu ada 3 pangeran. Yang pertama Fatahillah, yang kedua Tubagus Angke, yang ketiga Wijaya Krama. Dan kemudian masuklah Belanda melipir di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian masuk dan menguasai kota Jayakarta ini dan merubahnya menjadi Batavia. Nah, setelah kemerdekaan barulah dirubah menjadi kota Jakarta, ya. Baik, yang sebelah sini ada yang tahu nggak ini apa? Miniatur apa? Salah. Bukan, ini miniatur gereja Batu Belanda. Jadi ini adalah bangunan asli, bangunan awal dari musim wayang. Lewat dari musim wayang. Nah, itu adalah bangunan awalnya. Namun dulu pernah ada gempa bumi yang besar, akhirnya diratakan dengan tanah dan kemudian dari etnis Tionghoa dengan Arab dan beberapa masyarakat dari Makassar, Ambon, ya. Jadi mereka itu tinggal di sebuah kota namanya Omelangen, kota yang berada di luar dari kota Batavia ini, ya. Mereka itu tinggal di situ, maka dibuatlah yang namanya suku Betawi, ya. Dan itu pun ada 4 macam, ada Betawi tengah, pinggir, udik, dan Betawi pesisir, ya. Dan itu pun tentang budaya pakaian adatnya. Mungkin kita bisa lihat seperti ini, ya. Yang kedua itu ada pembawaan budaya dengan orang Cina, ada dengan cadarnya, ya. Nah, kalau yang Betawi laki-laki itu ada pembawaan budaya dengan orang Arab, ada dengan topinya. Kemudian yang itu namanya meriam Cirebule. Meriam Cirebule berangkat dalam bendera bawah tanah ini ada 5 ruangan. Ukurannya sama, semuanya sama. Jadi kalau kalian masuk, cukup masuk 1 ruangan aja. Sebelah sana boleh ya. Panjangnya itu 6 meter, lebarnya 3 meter, tingginya kurang lebih 165 cm. Jadi untuk seorang laki-laki dewasa pasti akan dalam keadaan membungkuk masuk ke dalam ya. Jadi mereka itu 83% mereka meninggal duluan sebelum diadili. Mengapa? Karena mereka makan, minum, dan BAB di dalam juga. Terus kakinya diikat dengan bola-bola besi yang beratnya 30 sampai 40 kilo. Jadi ada bola-bola besi yang ada di dalam itu, kalian bisa lihat. Itu beratnya 30 sampai 40 kilo. Yang mau lihat boleh masuk ke sebelah sini juga boleh. Tahanannya itu tidak lari, ya. Ayo jangan lama-lama ya. Oh, yang merah itu plastik sayang, dan tadi penasaran kan? Bola-bola buat ikat. Iya, buat ikat para tahanan. Para tahanan. Apa yang diminum kuda itu juga yang minum para tahanan. Tahanannya apa? Ini asli yang aku dulu pinjamkan dari Harmoni itu tahun 1999 pada saat itu. Baik, adik-adik, kunjungannya sampai di sini. Terima kasih sudah mengunjungi Sejarah Jakarta. Semoga ilmunya bermanfaat.
Yastero. Kok nggak pada mainan air? Udah? Lah kok cepet? Ya itu mainan air di sana tuh. Nggak apa-apa sana. Kenapa? Oh, nggak mau basah-basahan. Nggak apa-apa, biarin. Lah di pantai masa nggak basah-basahan? Monggo, monggo, monggo. Ini mbak bekal apa sih, Bu? Ini bak asinan, martabak mini. Weh, emang benar-benar mantai, Bu. Kayak ke Pak. Monggo, monggo. Coba Pak. Tuh dari SMP Abi itu ya, masih pada bermain-main air. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku Pantai duduk di indah. muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Hey, tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada